Khamenei menyampaikan sesuatu yang belum pernah terdengar dari mulut seorang pemimpin tertinggi Iran. Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru tidak mengubah iman seseorang, tetapi larangan yang berlebihan dapat mematikan kemanusiaan. Kalimat ini segera menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Reaksi global pun bermunculan. Media Eropa menyebut ini sebagai gempa ideologis dari Teheran. Pengamat Timur Tengah menyatakan bahwa narasi lama tentang Iran mulai retak. Komunitas Kristen di Iran meneteskan air mata, bukan karena politik, tetapi karena pengakuan eksistensi. Sementara itu, media sosial dunia dipenuhi satu kalimat. Jika Iran bisa berubah, dunia tidak punya alasan untuk membenci tanpa berpikir. Namun tidak semua pihak menyambut pernyataan ini dengan damai. Di dalam negeri Iran sendiri, muncul gelombang kritik keras dari kelompok garis keras yang menilai langkah ini sebagai pelunakan ideologi, bahaya infiltrasi budaya barat, presiden berbahaya bagi generasi muda. Tetapi Khamenei tetap bergeming. Iman yang takut pada ucapan Selamat Natal adalah iman yang rapuh, ujar dia. Analis menyebut langkah ini bukan sekadar soal Natal atau Tahun Baru. Ini adalah pesan besar bahwa kekuasaan tidak harus memusuhi perbedaan. Iman tidak harus membunuh empati. Negara bisa kuat tanpa menindas perasaan warganya. Iran digambarkan sedang mengirim pesan ke dunia bahwa konflik antar iman bukanlah takdir, melainkan pilihan manusia. Hari ini Teheran tidak meledak oleh bom, tidak diguncang oleh sanksi, tidak bergetar oleh perang. Ia bergetar oleh sebuah kalimat sederhana. Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bukanlah dosa. Dan dunia pun terdiam. Bukan karena setuju, bukan karena percaya, tetapi karena tidak pernah membayangkan ini bisa terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, dunia hari ini terdiam bukan karena perang, bukan karena senjata, bukan karena kekuasaan. Dunia terdiam karena satu kalimat sederhana. Mengucapkan Selamat Natal bukanlah dosa. Kalimat ini mengguncang bukan karena siapa yang mengucapkannya, tetapi karena ia menyentuh sesuatu yang sering hilang dalam agama, kemanusiaan. Alkitab sejak awal tidak pernah mengajarkan iman yang membeku, iman yang takut menghormati sesama, iman yang sibuk menjaga simbol tetapi lupa mengasihi manusia. Yesus tidak pernah takut duduk bersama mereka yang berbeda. Ia makan bersama pemungut cukai. Ia berbicara dengan perempuan Samaria. Ia menyentuh orang kusta. Ia memulihkan yang tersingkir. Yesus tidak bertanya terlebih dahulu, apakah engkau satu golongan denganku? Ia bertanya, apakah engkau terluka? Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Yesus tidak berkata, kasihilah hanya yang seiman. Ia berkata, sesamamu manusia. Natal sendiri adalah bukti bahwa Allah tidak takut merendahkan dirinya. Firman menjadi manusia, terang masuk ke dalam dunia yang gelap. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan, Allah mengasihi dunia, bukan hanya satu kelompok. Maka ketika dunia hari ini gemetar oleh satu kalimat tentang kemanusiaan, sebenarnya dunia sedang diingatkan kembali akan Injil itu sendiri. Bahwa iman sejati tidak takut berbuat baik. Bahwa iman sejati tidak kehilangan empati. Bahwa iman sejati tidak rapuh oleh ucapan selamat, melainkan rapuh jika kehilangan kasih. Rasul Paulus berkata dengan sangat tegas, sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Saudara-saudari, kita hidup di zaman di mana banyak orang membela Tuhan, tetapi melukai manusia. Banyak orang menjaga doktrin, tetapi menginjak martabat sesama. Padahal Tuhan tidak membutuhkan pembelaan dengan kebencian. Tuhan hanya meminta satu hal, yang dituntut Tuhan daripadamu, berlaku adil,
mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mikha 6 ayat 8. Jika hari ini dunia terdiam karena sebuah kalimat tentang Natal, biarlah gereja tidak ikut diam. Biarlah gereja menjadi terang. Biarlah gereja menjadi suara kasih. Biarlah gereja menunjukkan bahwa Kristus hadir bukan lewat kebencian, tetapi lewat kasih yang nyata. Dan ketika kita mengucapkan Selamat Natal kepada siapapun, kita sedang menyatakan satu hal sederhana, namun dalam, bahwa terang lebih kuat dari gelap, bahwa kasih lebih besar dari ketakutan, bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal yang Allah tanamkan di setiap hati. Firman Tuhan menutup dengan janji ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kiranya kita tidak hanya menjadi orang yang benar secara iman, tetapi juga benar secara kasih. Amin.